Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Ibu Anita akan mengajak kalian untuk beribadah bersama-sama sebelum kita memasuki lebih lanjut pendidikan agama Kristen selama semester 2 ke depan. Nah, anak-anak, sebelum memulainya, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Melalui ibadah online, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mengikutinya Tuhan. Engkau menyertai mereka, keluarga mereka, lindungi mereka, berikanlah mereka kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, di semester 2 ini kita tidak bisa bertemu kembali bertatap muka karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, anak-anak tidak perlu takut, anak-anak tetap hidup, tetap sehat, tetap hidup menurut protokol kesehatan. Ya, sehari-hari gunakan masker kalau keluar, cuci tangan, jangan lupa berdoa setiap kali sebelum makan, berdoa sebelum tidur, bangun tidur. Doakan orang tua kalian satu persatu ya, supaya dilindungi Tuhan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Nah, anak-anak, pagi hari ini Bu Anita akan mengajak kalian bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang seorang yang bernama Daniel. Dalam perjanjian lama di Daniel pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang selanjutnya, di situ dikisahkan bahwa Daniel bersama beberapa temannya, mereka masuk ke sebuah kota. Di situ mereka bekerja bersama seorang raja, anak-anak ya. Daniel ini memiliki keberanian yang luar biasa. Daniel hidupnya taat kepada Tuhan. Daniel bersama teman-temannya, mereka menyembah Tuhan. Pada saat itu banyak yang menyembah patung, anak-anak. Dan di kota tersebut tidak hanya menyembah patung, hidup mereka berfoya-foya, makanan mereka makanan daging, makanan yang membuat tubuh mereka tidak sehat. Minum mereka juga minuman seperti anggur yang tidak sedikit, tetapi minum anggurnya dalam jumlah banyak sehingga tubuh mereka tidak sehat. Nah, Daniel ini tidak seperti itu. Daniel bersama teman-temannya, mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Meskipun semuanya hidup menyembah patung, tetapi Daniel berdoa kepada Tuhan Allah. Dia tidak menyembah patung. Dan makanan Daniel adalah makanan-makanan seperti sayuran, buah-buahan, makanan gandum, tidak merusak kesehatan Daniel. Bahkan Daniel tidak minum anggur. Nah, karena Daniel seperti itu membuat kecurigaan bagi tentara-tentara yang ada di dalam istana. Mereka melaporkan Daniel bersama teman-temannya kepada Tuan Raja bahwa ada seorang yang bernama Daniel bersama teman-temannya. Daniel ini hidupnya menyembah Allah dan tidak mau minum anggur, dan makanannya adalah makanan-makanan sayur. Nah, Raja marah, akhirnya menyuruh menangkap Daniel. Marah karena apa? Karena tidak taat pada Raja. Raja menyuruh untuk menyembah berhala atau patung. Tetapi Daniel dan teman-temannya tidak demikian. Dia taat kepada Tuhan dan dia hidupnya sesuai dengan perintah Allah. Nah, Daniel ditangkap karena tidak taat kepada Raja. Dan ketika Daniel ditangkap, hukumannya apa, anak-anak? Daniel dimasukkan di dalam gua singa yang begitu menyeramkan. Karena apa? Dalamnya ada singa yang hidup yang tidak makan berhari-hari. Nah, bayangkan kalau kalian di kebun binatang. Nah, pasti di dalam kebun binatang itu ada tempat untuk harimau, tempatnya tertutup supaya tidak makan orang yang melihatnya.
Ini Daniel tidak di luar buah singa, tetapi di dalamnya. Nah, dimasukkan di situ dengan harapan singa yang lemah itu memakan Daniel. Tetapi karena Daniel percaya kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan, Daniel berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan teman-temannya, tolong kami Tuhan, mukjizat ini terjadi supaya singa ini tidak memakan kami. Karena singa ini terlalu lapar, anak-anak ketika mau makan Daniel, singa ini sudah memuntah tubuhnya. Jadi tidak kuat untuk makan, singanya malah tertidur. Nah, di situ tentara-tentara melihat, kenapa kok tidak dimakan? Kenapa Daniel masih hidup? Ya, selain singanya dia terlalu kelaparan sehingga dia lemah, itu juga semua karena kita Daniel yang berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Daniel ditolong oleh Tuhan, dan apa yang terjadi? Mereka yang memasukkan Daniel itu mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan kiranya Daniel mempunyai ilmu untuk membuat singa itu tidak jadi makan dia. Padahal tidak demikian. Tuhan Allah lah yang berkuasa. Dialah yang menolong Daniel dan teman-temannya sehingga membuat singa itu tidak mampu memakan mereka. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya raja mengeluarkan Daniel dengan teman-temannya dan raja mulai tercengang, siapakah Allahmu yang menolong engkau? Daniel berkata bahwa Allahnya adalah Allah Tuhan Yesus Kristus yang menolong. Allahnya adalah Mesias yang menyelamatkan dia. Nah, anak-anak, di sini kita belajar bahwa ketaatan itu tidak mudah. Patuh kepada hidup sesuai dengan firman Tuhan itu tidak mudah. Pasti akan ada godaan. Contohnya, ketika kamu bangun pagi harus mandi, setelah itu harus mengerjakan PR, pasti kamu akan merasa malas, capek, lelah. Tetapi Tuhan berkata bahwa kamu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kamu harus melakukannya. Kamu harus patuh. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan sesuatu yang indah seperti Daniel. Tuhan menyelamatkan Daniel. Tetapi jika anak-anak patuh, Tuhan akan memberikan kado yang indah untuk anak-anak. Kadonya berupa apa? Kepandaian. Kepandaian itu tidak hanya ketika kamu rajin belajar, tetapi ketika kamu rajin berdoa, Tuhan melihat dan Tuhan akan memberikan kamu kepandaian. Nah, memberikan kamu ketaatan, memberikan kamu penurut. Nah, itu hadiahnya adalah dari orang tuamu. Orang tuamu akan melihat betapa kamu menjadi anak yang taat, dan orang tuamu akan mengasihimu, menyayangimu, memberikan kamu sesuatu yang kamu minta. Nah, itulah anak-anak buah dari ketaatan. Nah, pagi hari ini kita belajar bahwa perlunya kita taat hidup pada firman Tuhan dan taat kepada orang tua, taat kepada guru. Apa yang akan kalian peroleh? Yang kalian peroleh adalah untuk diri kalian sendiri. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan mengenai ketaatan. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak yang taat selama semester 2 ini. Anak-anak yang selalu patuh kepada orang tua, guru, dan juga terlebih kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kami boleh bertatap muka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar.